Denny Sumargo akhirnya memutuskan untuk mundur dari polemik uang donasi yang melibatkan Pratiwi Novianti dan Agus. Meski begitu, bukan berarti Denny Sumargo tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam hidup Teh Novi, terutama dengan adanya konflik baru yang melibatkan nama yang baru pula. Bukan Agus, kali ini justru Alvin Lim yang berseteru dengan Pratiwi Novianti. Alvin Lim sendiri dikenal sebagai kuasa hukum yang sempat membantu Agus. Pertanyaan Alvin Lim yang menyinggung soal profesi Teh Novi memang kontroversial. Terkait hal ini, Denny Sumargo turut angkat bicara. Denny Sumargo ternyata menyinggung soal etika. Menurut Denny Sumargo, cara Alvin Lim mempertanyakan asal-usul dari penghasilan Teh Novi di depan publik adalah contoh dari perilaku yang tidak etis. Denny Sumargo tidak setuju dengan pernyataan Alvin Lim mengenai dugaan sumber pendapatan Teh Novi. Menurut Denny Sumargo, ucapan tersebut menyakiti hati Teh Novi. Respon yang disampaikan oleh Denny Sumargo ini kemudian menuai beragam komentar dari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Denny Sumargo udah empat banget sama Agus. Bahkan Denny Sumargo mengatakan kalau dia nggak mau menghubungi Agus lagi. Pokoknya dia tuh mengatakan kalau dia udah nggak mau menghubungi Agus lagi gitu. Karena terakhir dia menghubungi Agus dan menawarkan ngasih uang 300 juta itu akhirnya panjang gitu kan, dituduhlah dia punya niat jahat, dia harus timbal balik gitu ya. Cuman Agus ini kan masih kekeh dengan argumennya dia bahwa dia itu akan mendapatkan uang yang 1,3 M itu yang di yayasan itu akan menjadi miliknya gitu ya. Dan yang seperti kita tahu juga itu adalah hasutan dari mana gitu. Dan jadinya sepertinya Denny Sumargo ini sudah lelah gitu ya teman-teman, udah capek gitu kan, semua kok ngurusin Agus aja ini nggak kelar-kelar gitu kan. Bahkan ada tudingan sampai ada laporan gitu kan, orang sudah nolong malah jadinya seperti ini gitu. Telat pansosmu bro, ya telat pansosmu, udah fokus. Mudah-mudahan cepat sehat, fokus dengan kesehatanmu lah. Mau ngapain? Jatuhnya nanti fitnah lo kemana-mana. Novi udah selesai sama Agus, Novi udah selesai. Telat setapmu, telat. Mau ngapain? Kok malah ngurusin pribadinya si Novi sih? Mau kemana sih? Kok lu lawyer apa presenter gosip sih? Jadi aneh deh. Udah selesai pansus. Udah selesai masalah Agus dan Novi. Sudah, case close, sudah. Ya aneh, malah kayak presenter gosip ini. Fokus sama kesehatanmu lah, udah selesai ya. Halo Bapak Alvin, Bapak waras nggak? Darahnya udah cuci nggak? Bapak, kalau memberikan pertanyaan itu, tolong pertanyaan yang masuk di akal. Kesannya kayak begini, Bapak menuduh orang atau Bapak mencurigai orang dengan bertanya seperti itu. Coba kira-kira saja ya, kira-kira mampu nggak seorang yang menjual dirinya, seorang yang bekerja sebagai prostitusi, hasilnya mampu nggak dia itu menghidupi ODGJ? Mampu nggak dia menghidupi anak-anak terlantar? Tidak mampu ya. Nggak mungkin Bapak itu nggak tahu siapa itu Teh Novi. Teh Novi itu YouTuber, dia punya penghasilan dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook. Ya pasti Anda sudah tahu. Hanya Anda menarik-narik masalah, menggiring opini, ya Anda menyerang personelnya orang. Tolong deh Bapak itu cuci darah dulu supaya pikirannya Bapak itu stabil. Ya, ingat Bapak ya, seorang advokat itu ada kode etik yang harus dia ingat. Dia tidak boleh menyerang personel lawan. Harus kembali lagi, selama dia menangani masalah itu, tanganilah masalah dalam konsepnya. Jangan menarik-narik masalah itu sehingga ingin menyerang sisi personelnya orang. Sekarang saya tanya balik ke Bapak, seandainya anak Bapak kan punya anak perempuan, seandainya anak Bapak punya uang 30 triliun, punya banyak sawah di mana-mana, punya rumah puluhan yang harganya miliaran. Sekarang saya tanya, ya kita berandai-andai seperti Bapak berandai-andai. Dari mana sumber hasil kekayaan anak Bapak? Apakah dari melacur atau jual diri? Ya, apakah hasil prostitusi? Ya, saya memberikan pertanyaan bukan berarti saya menuduh anaknya Bapak, tetapi saya memberikan pertanyaan sama seperti Bapak memberi pertanyaan ke Teno. Impas kan? Ya, Bapak, tolong dong ya, kalau kasih pertanyaan ke orang itu kasihlah pertanyaan yang sesuai, yang masih dalam konsep permasalahan. Cuci darah belum? Udah apa belum cuci darahnya? Kalau belum, cuci sana supaya pikirannya normal.
Jadi jangan sok merasa jagoan Bapak ya, hadir di tengah-tengah masalah lantang menyerang personelnya orang. Emang Bapak itu siapa? Sok sekali mau copot jabatan jenderal-jenderal yang membacking Tenovi. Tidak perlu kau cari tahu siapa jenderal-jenderalnya. Tenovi itu banyak orang yang membacking dia dari belakang, terutama masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia. Jangan sombong, jangan takabur ya, mau memenangi sebuah permasalahan ya, memenangi kasus ini. Jangan sombong dulu Bapak. Buktinya Bapak memenangi kasus sendiri aja Bapak kalah ya, sampai-sampai Bapak jadi narapidana. Ya, jadi jangan sombong. Flashback dulu masa lalunya Bapak. Apakah sebelumnya Bapak juga pernah memenangkan kasus ya? Kalaupun pernah, alhamdulillah. Tetapi untuk memenangkan kasus sendiri, ya, memenangkan nasib sendiri, memperjuangkan nasib sendiri, Bapak aja nggak mampu sampai jadi narapidana. Jadi jangan berlagak kayak preman lantang ingin menyerang orang begini begitu. Stop Bapak. Ya. Sadar diri, ingat diri, ya. Jadi jangan semena-mena. Kau punya kekayaan berapa sehingga kau mau jadikan semua orang itu di bawahnya kau, sehingga kau lantang sekali menyerang orang, ya. Jadi jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa bahwa pasti kamu menang dengan masalahnya. Iya, Agus dan Tenovi, pasti kamu memenangkan Agus. Kamu memenangkan nasib kamu sendiri aja kamu kalah. Jadi jangan sok pahlawan. Jadilah orang yang bermanfaat pada tempatnya. Jangan pernah jadi manusia yang tidak bermanfaat pada tempatnya. Oke Bapak. Aku ora nyampur aduk urusane beliau kuwi, ora ngomentari urusane beliau kuwi masalah ini ora ya, ora ngomentari beliau. Neng kene sing tak komentari ya mung iki, aku mung ngei edukasi atau nggak informasi karo netizen mungkin sing terutama sing durung ngerti blas atau blas gak pernah ngerti info-info masalah YouTube Mbak Novi Pratiwi. Jadi ngene, aku kelingan koncoku sing duwe channel YouTube podo-podo polisi dhek duwe channel YouTube waktu itu tahun 2021 ya. Dhek duwe subscriber pengikut 150.000, 150.000 subscriber. Nah, karena aku akrab, aku sering takon apa wae tentang YouTube. Termasuk pendapatannya dhek kuwi saka YouTube iki piro. Nah, subscribe-e 150.000 kuwi dhek pernah ngomong yen 1 bulan pernah menerima sing paling sithik 7-8 juta. Kuwi dalam sebulan. Kuwi dadi sawulane nampa semono kuwi. Pernah dhek nampa maksimal atau paling akeh ya toh 18 juta, 18 juta. Bayangke ya lur ya. Saiki bayangke nek subscribe bre 150.000 kuwi nampa paling minim bae 7 yuta 8 yuta. Lah saiki nek sing tak ngertine nggone Mbak Novi Pratiwi kuwi kan duwe YouTube, mau siji ngerti ku channel YouTube siji tok, kuwi terus dhek duwe subscriber 5,5 juta. Bayang kuwi saiki piro? Kuwi piro dadine pendapatannya per bulan. Nah, hitung-hitunganku dari sing perbandingannya sing 150.000 subscriber dengan 5,5 juta itu pendapatannya Mbak Novianti perkiraanku 250 juta per bulan. Umpamanya nggih ngopeni sing ODGJ, nggih ngopeni sing anak-anak terlantar, kuwi duit 250 juta ya tak kira sisone akeh, turah ya. Jadi ora perlu dipermasalahkan. Sing mempermasalahkan terus nggih ngopeni ODGJ, ngopeni orang-orang terlantar, kuwi duit ngendi? Gak masuk menurutku, gak masuk. Lah sama YouTube lho, sak channel wae pendapatannya perkiraanku 250 juta lho. Nek nggih ngopeni sak RT nggon aku kuwi, sak RW wong nggon aku kampung nggon aku turah duit 250 juta kuwi. Turah lur kuwi ya to. Ya intine monggo iku komentare, ya iku aku sekedar ngek gambaran karo netizen yang mungkin belas belum ngerti. Ya kurang lebih nek duwe channel YouTube dengan subscribe 5,5 juta ya, kurang lebih mungkin menurutku semono kuwi. Nek nggih perbandingan karo sing mau 150.000 ya. Ya intinya ya apapun itu aku juga salah satu netizen sing mendukung Tenovi. Tetap berjuang untuk melakukan kebaikan, untuk membantu orang-orang yang kekurangan ya. Pokoknya lanjutkan dan lanjutkan. Wis ngono bae. Salam waras.